Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali lagi dalam mata kuliah Gender dalam Pembangunan Pertanian. Saya akan menyampaikan dengan judul Gender dan Sistem Penghidupan. Saya Rizka Amalia, saya merupakan dosen sosial ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama adalah konsep sistem penghidupan, pentingnya gender dalam mempelajari sistem penghidupan. Yang ketiga adalah peran gender dalam membangun strategi penghidupan dalam rumah tangga. Kita akan membahas yang pertama, konsep penghidupan, atau kita bicara terkait dengan livelihood system, atau yang biasanya kita kenal dengan nafkah. Sistem nafkah ini sendiri merupakan istilah yang berupaya untuk menangkap fenomena terkait dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencari nafkah. Apa saja kegiatan-kegiatan bernafkah oleh rumah tangga itu sendiri, anggota-anggota rumah tangga itu sendiri. Kemudian juga kalau kita membahas tentang livelihood atau nafkah, maka kita akan berbicara terkait dengan sumber daya yang memberikan kemampuan rumah tangga atau masyarakat untuk membangun penghidupan yang memuaskan. Kemudian juga kita berbicara terkait dengan faktor-faktor resiko yang harus rumah tangga atau masyarakat pertimbangkan dalam rangka mengolah sumber daya yang mereka miliki untuk aktivitas-aktivitas nafkah. Yang terakhir, dalam bernafkah atau menjalankan penghidupannya atau menjalankan livelihood systemnya, maka masyarakat atau rumah tangga juga dilingkupi oleh konteks kelembagaan dan kebijakan yang membantu atau menghalangi masyarakat atau rumah tangga dalam mencapai penghidupan yang layak atau lebih baik. Kalau kita bicara tentang nafkah, maka kita bicara tentang stresor. Jadi nanti kalau kita bicara tentang nafkah, maka kita akan tahu tentang konsep sustainability nafkah, atau kita bicara tentang keberlanjutan nafkah. Keberlanjutan nafkah itu sendiri kita juga bisa memandangnya dari bagaimana nafkah itu sendiri dikelola atau dilakukan, yang kemudian juga nafkah itu kemudian ada yang namanya stresor, atau kita bicara tentang tekanan. Tekanan ini sendiri kita bicara tentang tekanan-tekanan sosial atau tekanan ekologi. Kalau tekanan sosial misalnya adanya konflik di masyarakat, tekanan ekologi misalnya ada bencana atau mungkin kemarin kita mengalami pandemi, itu salah satu tekanan. Di mana tekanan ini nanti akan mengakibatkan yang namanya kerentanan, atau kita bicara tentang konsep kerentanan nafkah dalam konteks nafkah, sistem nafkah yang kita bahas sekarang. Kalau kita bicara tentang konteks kerentanan nafkah, maka kerentanan ini nanti akan dihalau dengan adanya adaptasi atau mungkin dihalau dengan adanya penggunaan sumber daya yang kemudian kita katakan sebagai aset atau modal. Nah, nanti seperti rekan-rekan sekalian lihat bahwa di dalam konteks nafkah, maka kita bicara tentang bagaimana aset itu sendiri kemudian digunakan untuk digunakan beraktivitas. Aktivitasnya berupa strategi-strategi, di mana strategi nafkah nanti akan adanya output atau bermuara pada outcome berupa sustainability livelihood, atau kita bicara tentang keberlanjutan nafkah tadi. Dimana kalau kita bicara tentang sumber daya yang digunakan oleh masyarakat atau rumah tangga, maka kita bicara dalam konteks lain, yaitu adanya suatu kebijakan atau kelembagaan yang melingkupi 5 aset nafkah tadi. Selanjutnya kita bicara tentang aset. Kalau kita bicara tadi aset nafkah, atau kita bicara tentang modal nafkah, 5 modal nafkah tadi mempengaruhi aktivitas-aktivitas bernafkah atau strategi-strategi nafkah yang dilakukan oleh rumah tangga atau yang dilakukan oleh masyarakat, maka 5 modal nafkah itu terdiri dari yang pertama adalah manusia. Modal manusia ini terdiri dari keterampilan rumah tangga atau keterampilan anggota-anggota rumah tangga, terus kemudian pendidikan anggota-anggota rumah tangga, bahkan kesehatan rumah tangga. Bahkan juga kalau kita bicara tentang modal manusia, maka kita juga bicara tentang jumlah anggota rumah tangga yang ada di dalamnya.
Kemudian yang kedua adalah modal fisik, di mana modal fisik ini seperti barang, investasi yang dihasilkan, misalnya ada lahan sawah, terus kemudian traktor dan lain sebagainya. Kemudian modal finansial ini berupa uang, tabungan, akses pinjaman dan sebagainya. Dan kemudian modal alam bisa berupa tanah, air, pepohonan, rumput, sungai, hutan, kemudian laut dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah modal sosial, di mana modal sosial ini bisa berupa jaringan, trust atau kepercayaan dan asosiasi. Kalau kita bicara tentang sumber nafkah, 5 modal tadi, maka tadi kita bicara di gambar sebelumnya bahwa 5 modal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan dan kelembagaan. Artinya 5 modal nafkah ini bisa dimanfaatkan dan dipengaruhi oleh adanya kebijakan. Misalnya, kalau seandainya kita mau memanfaatkan rumah tangga petani atau rumah tangga nelayan, mau memanfaatkan yang namanya modal alam, misalnya sungai atau mungkin hutan, maka lingkupnya nanti ada yang melingkupi yang namanya kebijakan. Apakah hutan ini kebijakannya bisa diolah atau dikelola oleh rumah tangga petani atau tidak? Apakah misalnya sungai ini bisa diambil sumber daya ikannya oleh para nelayan apa tidak? Apakah di laut ada batasan-batasan tertentu, kelembagaan-kelembagaan tertentu yang mengatur cara pengolahan, cara mendapatkan ikan atau tidak? Nah, ini yang kemudian disebut di dalam konteks livelihood, 5 aset tadi dilingkupi oleh yang namanya kelembagaan dan kebijakan. Lalu kalau kita bicara tentang konsep nafkah di dalam rumah tangga atau masyarakat, nafkah ini bisa dimiliki dan diakses oleh anggota-anggota masyarakat. Pertanyaannya, jika sumber daya atau aset atau modal yang dimiliki atau diakses oleh keluarga, anggota rumah tangga atau masyarakat, maka anggota keluarga atau masyarakat yang mana yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya tersebut? Kalau seandainya itu sudah dijawab oleh teman-teman, silahkan kira-kira pertanyaan berikutnya adalah, apakah laki-laki dan perempuan mempunyai akses, kontrol, dan manfaat yang sama terhadap kelima sumber daya atau aset modal nafkah tadi? Kira-kira kalau iya, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Apakah sama nanti? Kira-kira kalau laki-laki punya akses, punya kontrol, perempuan punya akses dan punya kontrol, lalu kemudian ragam atau varian strategi nafkahnya atau aktivitas nafkahnya akan sama atau tidak? Nah, ini pentingnya kita bicara tentang bagaimana konteks gender dalam sistem penghidupan, karena kita membahas tentang bagaimana akses kontrol perempuan dan laki-laki terhadap 5 modal nafkah tadi. Karena kita bicara tentang sumber daya tadi akan mempengaruhi akses, akan mempengaruhi kontrol terhadap strategi nafkah atau aktivitas nafkah. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang pentingnya gender dalam mempelajari sistem penghidupan, maka kita bicara tentang bagaimana sistem sosial dan sistem ekologi ini saling terkait, yang kemudian mempengaruhi dinamika sistem ekologi dan sistem sosial ini mempengaruhi yang namanya pemanfaatan sumber-sumber nafkah tadi atau 5 aset nafkah tadi. Kalau kita bicara tentang bagaimana dinamika sistem sosial, nilai-nilai kemudian berubah, budaya-budaya kemudian berubah. Kemudian kalau kita bicara tentang konteks kebudayaan patriarki dan kebudayaan matriarki itu mempunyai perbedaan dalam memframe antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses atau mengontrol sumber daya tertentu. Misalnya, kalau bicara tentang sumber daya atau modal nafkah fisik, kalau di matriarki mungkin title-nya atau mungkin kepemilikan lahannya itu bisa dikepemilikan oleh perempuan. Kalau patriarki kemungkinan akan dimiliki oleh akses dan kontrolnya dimiliki oleh laki-laki. Dan kemudian itu yang kemudian bisa mengakibatkan strateginya berbeda antara petani-petani yang dilingkupi di sistem matriarki dan patriarki, seperti itu. Kemudian kalau kita bicara tentang gender dalam sistem penghidupan, kita misalnya berkaca pada di Laos gitu ya. Di Laos ini ada
terkait dengan sistem penghidupan di Laos berbeda, ada perubahan antara tahun 1975 sampai 1988 dan 1988 sampai 1995. Artinya perubahan ini kemudian kita bisa lihat bahwa di sebelum tahun 1975 di Laos, baik laki-laki dan perempuan semua mempunyai akses dan kontrol terhadap semua mempunyai peranan dalam sektor pertanian. Namun ternyata pada sebelum tahun 1975 kontrol dan akses pada penyuluhan dan pelatihan pertanian itu hanya bisa diakses oleh laki-laki saja. Padahal kalau kita bicara tentang bagaimana peran laki-laki dan perempuan sama-sama ikutan di sektor pertanian. Namun kemudian karena adanya sosialisme, kemudian adanya liberalisasi ekonomi, artinya ini ada perubahan sistem sosial, maka terdapat juga perubahan peran laki-laki dan perempuan di dalamnya. Kemudian kalau seandainya sebelum 1975 itu peran kebanyakan dilakukan oleh laki-laki, pelatihan bisa diakses oleh laki-laki. Kemudian pada setelah tahun 1975 karena ada sosialisme dan liberalisasi ekonomi, kemudian akhirnya perempuan juga turut bisa mengakses dan mengontrol di sektor-sektor pertanian. Bukan hanya di Laos ternyata. Contohnya di Indonesia saja. Ini barusan yang dilakukan oleh Prof. Yayu, salah satu tim cicing kami, melakukan penelitian bahwa di dalam akses dan kontrol kegiatan produktif sektor pertanian, ternyata akses itu kebanyakan masih dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Namun pada kontrol kebanyakan dinominasi oleh laki-laki. Padahal kalau rekan-rekan sekalian, ini ada foto yang kita gunakan PRA begitu ya, menggunakan participatoris approach, bahwa yang pink itu adalah yang perempuan, yang hijau atau highlight kuning itu adalah laki-laki. Teman-teman bisa lihat bahwa implementasi atau aktivitas-aktivitas baik agroforestry, pertanian, peternakan itu juga dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Bahkan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perempuan saja, namun kemudian pelatihan itu hanya diakses oleh laki-laki. Ini yang terjadi di Indonesia saat ini 2023 begitu ya. Bahkan ada pernyataan dari salah satu informan mengatakan bahwa kalau ini salah satu perempuan di sana, terus kemudian kalau mau bekerja itu harus izin dengan bapak. Artinya harus ada izin oleh suami. Artinya di sini kontrol melakukan pekerjaan apa, aktivitas apa, kontrol terhadap sumber daya nafkah tadi 5 nafkah tadi itu perlu izin suami. Artinya akses bisa dilakukan oleh perempuan tapi kontrolnya ada di laki-laki. Yang kemudian menjadi perhatian adalah apakah nanti ketika rumah tangga ini kita bedakan antara rumah tangga yang lengkap, artinya ada suami dan istri, dan kemudian rumah tangga yang memang rumah tangga yang dikepalai oleh istri saja. Ini yang kemudian menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan, bahwa ternyata kalau kita bicara tentang peran gender dalam membangun strategi penghidupan, maka perempuan ini mempunyai soft skill, di mana soft skill ini ditambahkan dengan hard skill. Hard skillnya adalah tadi 5 modal nafkah kecuali dengan SDM gitu ya, bahwa nanti akan ada 2 hal yang bisa dilakukan. Strateginya kalau kita bisa berkaca pada masa Bogor yang dipioniri oleh Prof. Sayugyo, bahwa di dalam masa Bogor ini ekonomi di rural atau pedesaan itu disokong oleh ekonomi pertanian, di mana nanti setelahnya ekonomi pertanian itu menjadi hal yang utama. Strategi lain adalah ekonomi non pertanian, di mana strategi pertanian dan non pertanian yang dilakukan oleh baik itu laki-laki dan perempuan itu ditentukan oleh 3 elemen penting. Yang pertama adalah infrastruktur sosial, di mana di sini ada setting kelembagaan, norma sosial, nilai sosial, bagaimana perempuan dipandang, bagaimana laki-laki dipandang. Terus kemudian juga ada struktur sosial, bagaimana pola hubungan laki-laki dan perempuan, dan yang terakhir adalah struktur sosial, bagaimana ideologi, etika dan
dan moral ekonomi. Yang terakhir ini adalah bagaimana peran gender dalam bangun strategi nafkah seperti yang dinyatakan pada Mas Haborgor tadi, begitu ya. Ini studi terakhir dari Bu Nina dan Bu Siti Amanah bahwa strategi yang dilakukan oleh perempuan dalam hal nelayan di pesisir Sedang Biru terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah strategi nafkah pola nafkah ganda, artinya adalah perempuan mempunyai peranan dalam membentuk nafkahnya, kegiatan nafkahnya bukan hanya satu tapi dua. Jadi ada pola nafkah ganda, artinya bisa jadi dia nelayan, kemudian setelah menjadi nelayan dia menjadi penjual dan lain sebagainya. Dan kemudian strategi yang kedua adalah strategi migrasi, dan yang ketiga adalah memanfaatkan sumber daya keluarga. Berapa jumlah keluarganya, apakah di situ ada anak atau mungkin ada saudara-saudaranya, terus kemudian di situ juga akan dibagi strateginya. Terus kemudian yang terakhir adalah faktor yang berhubungan dengan strategi nafkah tadi adalah umur dan optimalisasi sumber daya keluarga, berapa jumlah keluarganya, dan latar belakang etnis. Jadi kalau kita bisa simpulkan bahwa strategi nafkah atau sistem penghidupan ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, yang terutama adalah bagaimana akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya tadi, di mana sumber daya tadi bisa digunakan untuk aktivitas atau strategi nafkah berdasarkan apakah laki-laki dan perempuan itu mempunyai kesamaan akses dan kontrol pada sumber daya tadi, dan kemudian menghasilkan apakah di dalam sistem penghidupan tadi apakah bisa sustainable atau tidak. Terima kasih. Begitu presentasi atau mata kuliah hari ini. Ini adalah referensi bagi teman-teman yang bisa diakses di Google, gitu ya. Terus kemudian ini adalah aktivitas terakhir dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa pada mata kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.